Dhisik ana unen-unen saka mertuaku dhewe. Yen kowe dikongkon pilih jenang apa jeneng, kowe milih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Titah Gusti di channel Budaya. Kali ini kita akan membahas masalah among-among. Banyak orang yang sering mendengar, tetapi saya rasa belum banyak yang tahu akan makna dan filosofi dari among-among tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh, lebih dalam agar kesesatan atau kemusyrikan yang timbul dari pemikiran-pemikiran mereka yang belum paham bisa tercerahkan. Titah Gusti tidak sendirian. Saya kedatangan tamu yang mewakili generasi muda, namanya Mas Fajar. Mungkin banyak yang akan dia tanyakan seputar adat budaya Jawa, khususnya among-among. Mungkin sedulurku semua familiar dengan kata among-among, upacara among-among, tapi belum begitu mengenal lebih jauh makna dan filosofi dari para leluhur yang ditanamkan dalam upacara among-among. Jadi kata among-among sendiri itu berasal dari pamomong, pangemong. Siapa mereka pamomong dan pangemong? Adalah sedulur goib kita, ya pendamping, ya penuntun, ya penjaga. Di video yang sebelumnya, sedulur Bapak Timo Pancer, sudah saya sebutkan jumlah dan nama-nama mereka. Di video kali ini, tata cara among-among menurut para leluhur dan makna simbolik dari Ubo Rampe akan saya jelaskan berikut ini. Among-among terdiri dari 5 sayuran. Yang pertama kangkung, yang kedua bayam, yang ketiga kacang panjang, yang keempat tokolan atau toge, yang kelima kemangi dengan bumbu urap. Apa maknanya? Yang pertama kangkung. Kangkung artinya jinangkung, mekangkang, mekungkung, artinya melindungi, mengayomi. Hidup itu harus bisa jadi pelindung, pengayom. Yang kedua bayem. Harapannya agar si jabang bayi yang diberi among-among itu bisa ayem. Yang ketiga kacang panjang. Harapan para sepuh kita agar si jabang bayi ini bisa berpikir panjang ke depan dalam mengambil suatu langkah kehidupan. Yang keempat adalah kemangi. Harapannya tentu saja sesuai namanya, agar hidup kita menjadi wangi. Wangi dalam apa? Dalam perbuatan, dalam akhlak dan tingkah lakunya. Sedangkan yang kelima toge, dalam bahasa Jawa itu tokolan, artinya tukul. Tukul itu tumbuh. Di kelima macam sayuran ini disatukan oleh satu bumbu yang sama, yaitu bumbu urap dari kelapa muda. Urap artinya urip dan urup. Jadi urip itu harus urup. Gimana Pak De? Kok saya itu penasaran, di among-among itu kok ada 2 bubur, 2 macam. Yang pertama itu kok ada warna putih, dan satunya warna putih kemerah-merahan gula Jawa Pak De. Jadi bubur itu ada 2 macam untuk among-among. Among-among keilmuan dan among-among kelahiran jabang bayi. Nah, untuk kelahiran jabang bayi itu ada bubur putih di arah timur, bubur merah dan putih namanya bubur baro-baro, itu ada di arah barat. Kemudian bubur merah ada di arah utara. Kemudian bubur hitam biasanya dicampur kopi, itu ada di arah utara. Maknanya bubur putih itu ya jelas kesucian. Bubur merah dan putih, merahnya itu dari gula Jawa, itu artinya bubur baru-baru, pelambang dari babare wong loro. Jadi lahirnya kita ini karena dari orang tua kita, ya bapak dan ibu kita.
Sebentar Pak De, kok saya ada timbul pertanyaan dari penjelasan Pak De tadi yang menjelaskan bubur warna hitam menggunakan kopi. Tapi kok simbah saya menggunakan kedelai hitam Pak De? Jadi gini, para leluhur kita itu kan banyak cara untuk melambangkan sedulur papat lima pancer kita. Jadi di daerah tertentu mungkin kopi tidak ada, adanya kedelai hitam. Jadi untuk di timur biasa tetap pakai bubur nasi karena warnanya putih. Untuk di arah selatan itu warna merah, ada sementara sesepuh kita yang menggunakan beras merah. Sedangkan di arah barat sesepuh kita ada sementara yang pakai karena warna kuning itu menggunakan bubur jagung. Nah, untuk warna hitam untuk di sisi utara itu ada yang menggunakan kopi, ada yang menggunakan kedelai hitam. Itu hanya perlambang. Jadi perlambang itu untuk memastikan bahwa si jabang bayi itu nanti kelak akan tahu sangan paraning dumadinya dia itu, jati dirinya dia itu siapa, sedulur gaibnya itu siapa. Itu adalah media pembangkit kesadaran agar si jabang bayi ini merasa dan mengenal bahwa selama ini dari lahir sampai akhir hayat itu dia ada saudara-saudara gaib. Siapa mereka? Ya pendamping, ya penjaga, ya penuntun. Nah, kalau kita abai terhadap sedulur kita tadi itu, ya mereka juga abai, maka mereka tidak bisa menolong, mendampingi dan menjaga. Makanya gunanya upacara among-among itu untuk menghormati pamomong-pamomong kita agar nanti kelak di hidup kita itu, jalan hidup kita itu bisa lempeng, lurus dan enak. Sebenarnya bubur rampe yang lebih lengkap itu seperti apa ya Pak De? Nah, ini Pak De kalau nggak ngopi kok otaknya tuh kurang nyambung. Duk, kopi dulu Duk. Niki kopi pahitnya damel bapak, Oh, iya. kopi manisnya damel masih. Orang sembrono lho Duk. Lah sembrono pripun ta, Pak? Kan bener-bener. Pancen manis, Pak. Walah. Betul mangke nggih. Monggo. Tunjuk wetang-wetang kendel. Ah nggih. Kanan corona ta, Dik. Ah nggih Pak De. Kalau disambi rokoke nggih. Jadi gini, tadi nanya masalah ini kok padang saya otaknya ini. Masalah ubur rampe yang paling lengkap. Itu kan ada jajan pasar. Jajan pasar itu intinya untuk hidup mulia, hidup berlimpah rezeki, itu kita memang harus sedekah. Jadi leluhur kita itu dulu, para sepuh kita itu sudah mengajarkan sedekah walaupun agama Islam itu belum sampai ke tanah Jawa. Lalu ada lagi sayur kluweh untuk lengkapnya. Sayur kluweh itu artinya linuweh. Jadi untuk hidup berkecukupan, berlebih, hidup bahagia, mulya dunia, mulya akhirat, itu memang harus banyak-banyak sedekah. Jadi kesimpulan itu gimana ya Pak De? Supaya lebih jelas saya. Lebih singkatnya gini ya, para pendahulu kita, para sepuh dulu memberi cara untuk membangkitkan kesadaran agar jabang bayi itu tahu jati diri, siapa pembimbingnya, sedulur gaibnya, itu dengan simbolisasi. Untuk hidup itu harus seperti tumpeng. Tumpeng itu metu dalan sing lempeng. Metu dalan sing lempeng itu jalan yang lurus. Bagaimana cara menempuhnya? Dengan pelambang sayur-sayur tadi. Baiklah sedulurku semua, pembahasan soal among-among saya rasa saya cukupkan di sini. Semoga penjelasan ini bisa mencerahkan pandangan sedulurku semua tentang budaya Jawa khususnya. Apabila channel Titah Gusti official bermanfaat, silahkan subscribe, bunyikan lonceng, dan beri tanda like. Rahayu Sagung Dumadi.